Kasam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigadir Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تعشينات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا رمينا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel.
Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh.
Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birkat Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birkat Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari.
Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari serambinews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya, Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrom Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker.
Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Hamas, kelompok pejuang Palestina di Gaza, mendesak pembebasan Marwan Barghouti. Marwan Barghouti merupakan pemimpin terkemuka Fatah yang saat ini menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara Israel. Kepemimpinan Palestina melihat Barghouti sebagai tokoh kunci dalam potensi perundingan perdamaian. Barghouti merupakan tokoh politik Palestina terkenal yang menjadi dikenal selama Intifada pertama dan kedua. Ia dikaitkan dengan tanzim kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Fatah. Pihak berwenang Israel menyebut Barghouti sebagai teroris. Barghouti pun dituduh mendalangi sejumlah serangan termasuk bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil dan personel militer. Pada tahun 2002, Marwan ditangkap oleh pasukan pertahanan Israel di Ramallah. Ia kemudian diadili dan dihukum atas berbagai tuduhan pembunuhan yang mengakibatkan 5 hukuman seumur hidup. Meskipun di penjara, Barghouti terus mempunyai pengaruh yang signifikan dalam gerakan Fatah. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SrambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu.
استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان. نواصل دك تعشينات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا غمزنا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله، الله أكبر، توكلنا. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel.
Dikutip dari mahernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat
yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi, kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائب المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشيدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا غمنا. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan.
Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mahernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel.
Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdaus, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تعشينات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمنا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر. توكل على الله. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تعشينات العدو
في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا رمينا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara
tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Galan mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Menteri Perang Israel Yoav Galan mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Galan pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Galan pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Galan mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Galan mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka.
Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birkat Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birkat Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Sheba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SerambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari.
Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel.
Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrom Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Paras Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan.
Hamas, kelompok pejuang Palestina di Gaza, mendesak pembebasan Marwan Barghouti. Marwan Barghouti merupakan pemimpin terkemuka Fatah yang saat ini menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara Israel. Kepemimpinan Palestina melihat Barghouti sebagai tokoh kunci dalam potensi perundingan perdamaian. Barghouti merupakan tokoh politik Palestina terkenal yang menjadi dikenal selama Intifada pertama dan kedua. Ia dikaitkan dengan tanzim kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Fatah. Pihak berwenang Israel menyebut Barghouti sebagai teroris. Barghouti pun dituduh mendalangi sejumlah serangan termasuk bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil dan personel militer. Pada tahun 2002, Marwan ditangkap oleh pasukan pertahanan Israel di Ramallah. Ia kemudian diadili dan dihukum atas berbagai tuduhan pembunuhan yang mengakibatkan 5 hukuman seumur hidup. Meskipun di penjara, Barghouti terus mempunyai pengaruh yang signifikan dalam gerakan Fatah. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SrambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تعشينات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا غمنا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت.
بسم الله الله أكبر توكل على الله. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya.
Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh, Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi.
استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان نواصل دك تحشيدات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشيدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا غمنا. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exovar News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh 2 pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya.
Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdaus, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان. نواصل دك تعشيرات العدو في محاور القتال في مدينة غزة.
بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمنا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمنا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan
rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel.
Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. 30.000 tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birket Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birket Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exovar News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut.
Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari serambinews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan.
kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis.
Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Paras Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Hamas, kelompok pejuang Palestina di Gaza, mendesak pembebasan Marwan Barghouti. Marwan Barghouti merupakan pemimpin terkemuka Fatah yang saat ini menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara Israel. Kepemimpinan Palestina melihat Barghouti sebagai tokoh kunci dalam potensi perundingan perdamaian. Barghouti merupakan tokoh politik Palestina terkenal yang menjadi dikenal selama Intifada pertama dan kedua. Ia dikaitkan dengan tanzim kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Fatah. Pihak berwenang Israel menyebut Barghouti sebagai teroris. Barghouti pun dituduh mendalangi sejumlah serangan termasuk bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil dan personel militer. Pada tahun 2002, Marwan ditangkap oleh pasukan pertahanan Israel di Ramallah. Ia kemudian diadili dan dihukum atas berbagai tuduhan pembunuhan yang mengakibatkan 5 hukuman seumur hidup. Meskipun di penjara, Barghouti terus mempunyai pengaruh yang signifikan dalam gerakan Fatah.
30.000 tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membawa senjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشيدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، فاللهم سدد لنا رمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر. توكل على الله. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas
dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Camp Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut.
Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi, kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا رمينا.
Gifati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Gifati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Gifati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Gifati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh 2 pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza.
Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdaus, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت.
بسم الله الله أكبر توكل على الله. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir.
Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza.
30.000 tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birket Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birket Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media X News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas.
30.000 tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SerambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema.
Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya.
Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Simona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami.
Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media X News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya.
Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mahernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigadir Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan.
Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Camp Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdaus, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشيدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله.
Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تعشيرات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel.
Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh.
Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birket Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birket Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media X News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari.
Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari serambinews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya, Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigada Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya.
Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker.
Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel. Serangan dari 10 itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Hamas, kelompok pejuang Palestina di Gaza, mendesak pembebasan Marwan Barghouti. Marwan Barghouti merupakan pemimpin terkemuka Fatah yang saat ini menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara Israel. Kepemimpinan Palestina melihat Barghouti sebagai tokoh kunci dalam potensi perundingan perdamaian. Barghouti merupakan tokoh politik Palestina terkenal yang menjadi dikenal selama Intifada pertama dan kedua. Ia dikaitkan dengan tanzim kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Fatah. Pihak berwenang Israel menyebut Barghouti sebagai teroris. Barghouti pun dituduh mendalangi sejumlah serangan termasuk bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil dan personel militer. Pada tahun 2002, Marwan ditangkap oleh pasukan pertahanan Israel di Ramallah. Ia kemudian diadili dan dihukum atas berbagai tuduhan pembunuhan yang mengakibatkan 5 hukuman seumur hidup. Meskipun di penjara, Barghouti terus mempunyai pengaruh yang signifikan dalam gerakan Fatah. ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SerambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu.
استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان. نواصل دك تحشيدات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر. توكل على الله. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Camp Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel.
Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat
yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi, kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan.
Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel.
Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdaus, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشيدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو
في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، فاللهم سدد لنا رمينا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara
tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Galan mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Menteri Perang Israel Yoav Galan mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personel sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Galan pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Galan pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Galan mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Galan mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka.
Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birkat Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birkat Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Sheba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SerambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker.
Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigada Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan.
Hamas, kelompok pejuang Palestina di Gaza, mendesak pembebasan Marwan Barghouti. Marwan Barghouti merupakan pemimpin terkemuka Fatah yang saat ini menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara Israel. Kepemimpinan Palestina melihat Barghouti sebagai tokoh kunci dalam potensi perundingan perdamaian. Barghouti merupakan tokoh politik Palestina terkenal yang menjadi dikenal selama Intifada pertama dan kedua. Ia dikaitkan dengan tanzim kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Fatah. Pihak berwenang Israel menyebut Barghouti sebagai teroris. Barghouti pun dituduh mendalangi sejumlah serangan termasuk bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil dan personel militer. Pada tahun 2002, Marwan ditangkap oleh pasukan pertahanan Israel di Ramallah. Ia kemudian diadili dan dihukum atas berbagai tuduhan pembunuhan yang mengakibatkan 5 hukuman seumur hidup. Meskipun di penjara, Barghouti terus mempunyai pengaruh yang signifikan dalam gerakan Fatah. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SerambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تعشيرات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت.
بسم الله الله أكبر توكل على الله. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya.
Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh, Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi.
لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان. نواصل دك تعشينات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh 2 pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya.
Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdos, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان. نواصل دك تحشينات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة.
بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشدات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan
rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel.
Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personel sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birkat Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birkat Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut.
Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SerambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan.
Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Iron Dome Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis.
Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Paras Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk sirine tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shimona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mahernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan.
Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi, kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة.
بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan hal yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh 2 pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza.
Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigadir Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdaus, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشيدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا.
لا نهزم ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر. توكل على الله. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائب المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir.
Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza.
30.000 tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birkat Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birkat Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exovar News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas.
30.000 tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SerambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome.
Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif.
Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Hamas, kelompok pejuang Palestina di Gaza, mendesak pembebasan Marwan Barghouti. Marwan Barghouti merupakan pemimpin terkemuka Fatah yang saat ini menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara Israel. Kepemimpinan Palestina melihat Barghouti sebagai tokoh kunci dalam potensi perundingan perdamaian. Barghouti merupakan tokoh politik Palestina terkenal yang menjadi dikenal selama Intifada pertama dan kedua. Ia dikaitkan dengan tanzim kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Fatah. Pihak berwenang Israel menyebut Barghouti sebagai teroris. Barghouti pun dituduh mendalangi sejumlah serangan termasuk bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil dan personel militer. Pada tahun 2002, Marwan ditangkap oleh pasukan pertahanan Israel di Ramallah. Ia kemudian diadili dan dihukum atas berbagai tuduhan pembunuhan yang mengakibatkan 5 hukuman seumur hidup. Meskipun di penjara, Barghouti terus mempunyai pengaruh yang signifikan dalam gerakan Fatah. ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh.
Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari serambinews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya, Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024.
Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mahernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera.
Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Myers. Schaeffer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشينات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media X News pada Kamis 29 Februari.
Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mahernews.com, hal ini diungkapkan oleh 2 pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdaus, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائب المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشينات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله.
Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا رمينا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya.
dan menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh.
Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birket Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birket Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exovar News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari.
Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari serambinews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Aerodrom Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker.
Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari 10 itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Hamas, kelompok pejuang Palestina di Gaza, mendesak pembebasan Marwan Barghouti. Marwan Barghouti merupakan pemimpin terkemuka Fatah yang saat ini menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara Israel. Kepemimpinan Palestina melihat Barghouti sebagai tokoh kunci dalam potensi perundingan perdamaian. Barghouti merupakan tokoh politik Palestina terkenal yang menjadi dikenal selama Intifada pertama dan kedua. Ia dikaitkan dengan tanzim kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Fatah. Pihak berwenang Israel menyebut Barghouti sebagai teroris. Barghouti pun dituduh mendalangi sejumlah serangan termasuk bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil dan personel militer. Pada tahun 2002, Marwan ditangkap oleh pasukan pertahanan Israel di Ramallah. Ia kemudian diadili dan dihukum atas berbagai tuduhan pembunuhan yang mengakibatkan 5 hukuman seumur hidup. Meskipun di penjara, Barghouti terus mempunyai pengaruh yang signifikan dalam gerakan Fatah. ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari serambinews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu.
استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان. نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر. توكل على الله. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel.
Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal Perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh, Scheiße! Feuer am Schiff! Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat
yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi, kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media X News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang.
Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan hal yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigadir Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024.
Hesson yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hesson, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Steinfeld berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Steinfeld saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdos, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تعشينات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تعشينات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون.
اللهم سدد لنا غمنا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara
tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Galan mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Menteri Perang Israel Yoav Galan mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Galan pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Galan pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Galan mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Galan mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka.
Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birkat Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birkat Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Sheba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SrambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel.
Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel.
Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Paras Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk sirine tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shimona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel.
Dikutip dari mahernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat
yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi, kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media X News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan.
Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan hal yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigadir Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel.
Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdaus, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشيدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر. توكل على الله. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في
في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا رمينا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara
Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Galan mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Menteri Perang Israel Yoav Galan mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Galan pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Galan pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Galan mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Galan mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka.
Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birkat Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birkat Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SerambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari.
Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel.
Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan.
Hamas, kelompok pejuang Palestina di Gaza, mendesak pembebasan Marwan Barghouti. Marwan Barghouti merupakan pemimpin terkemuka Fatah yang saat ini menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara Israel. Kepemimpinan Palestina melihat Barghouti sebagai tokoh kunci dalam potensi perundingan perdamaian. Barghouti merupakan tokoh politik Palestina terkenal yang menjadi dikenal selama Intifada pertama dan kedua. Ia dikaitkan dengan tanzim kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Fatah. Pihak berwenang Israel menyebut Barghouti sebagai teroris. Barghouti pun dituduh mendalangi sejumlah serangan termasuk bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil dan personel militer. Pada tahun 2002, Marwan ditangkap oleh pasukan pertahanan Israel di Ramallah. Ia kemudian diadili dan dihukum atas berbagai tuduhan pembunuhan yang mengakibatkan 5 hukuman seumur hidup. Meskipun di penjara, Barghouti terus mempunyai pengaruh yang signifikan dalam gerakan Fatah. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SrambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشيات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا غمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت.
بسم الله الله أكبر توكل على الله. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya.
Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh, Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi.
استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان نواصل دك تعشينات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا رمينا. Dua komandan Gifati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exovar News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Gifati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Gifati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Gifati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh 2 pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertemuan
Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdos, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشينات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة.
بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat
yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi, kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya.
dan menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birket Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birket Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media X News pada Kamis 29 Februari.
Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan Komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 Komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SrambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan.
Airdom Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Airdom Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis.
Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigada Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Paras Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Hamas, kelompok pejuang Palestina di Gaza, mendesak pembebasan Marwan Barghouti. Marwan Barghouti merupakan pemimpin terkemuka Fatah yang saat ini menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara Israel. Kepemimpinan Palestina melihat Barghouti sebagai tokoh kunci dalam potensi perundingan perdamaian. Barghouti merupakan tokoh politik Palestina terkenal yang menjadi dikenal selama Intifada pertama dan kedua. Ia dikaitkan dengan tanzim kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Fatah. Pihak berwenang Israel menyebut Barghouti sebagai teroris. Barghouti pun dituduh mendalangi sejumlah serangan termasuk bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil dan personel militer. Pada tahun 2002, Marwan ditangkap oleh pasukan pertahanan Israel di Ramallah. Ia kemudian diadili dan dihukum atas berbagai tuduhan pembunuhan yang mengakibatkan 5 hukuman seumur hidup. Meskipun di penjara, Barghouti terus mempunyai pengaruh yang signifikan dalam gerakan Fatah.
30.000 tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari serambinews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza.
Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan.
Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh, Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة.
بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media X News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh 2 pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza.
Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigadir Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdos, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تعشينات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا.
نهزم ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تعشينات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمنا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir.
Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza.
30.000 tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birkat Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birkat Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exovar News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas.
30.000 tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SrambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Aerodrom Israel kembali jebol saat dihujani roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Shimona hingga sirine peringatan terdengar menggema.
Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrom Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya.
Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Shimona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk sirine tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shimona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mahernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami.
Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi, kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exover News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya.
Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigadir Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan.
Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Smona bernama Camp Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Smona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Smona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Smona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa, namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdaus, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائب المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشيدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر. توكل على الله.
Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشينات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا غمنا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel.
Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel. Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh.
Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon murka dengan kekejaman Zionis yang tak kunjung berakhir. Sebagai balasan, Hizbullah meledakkan 3 markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon dalam waktu 5 menit. Selain menimbulkan kerusakan, serangan Hizbullah juga mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 28 Februari pukul 17 hingga pukul 17:05 waktu setempat. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Birket Risa, situs Ramtah, dan Sumaka Israel dengan rentetan rudal. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara cacat dan tewas. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan pertemuan pasukan pendudukan Israel di Birket Risa. Di waktu yang sama, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis di markas Ramtah. Kemudian 5 menit setelahnya, Hizbullah menargetkan situs Sumaka Israel, yaitu peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Dua komandan Givati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exovar News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Givati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Givati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Givati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari.
Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari serambinews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya, Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin renggang. Gesekan antara keduanya pun membuat Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel, yakni penghentian seluruh pasokan senjata jika Israel tidak patuh terhadap hukum internasional. Dilansir dari Tribunnews.com, gesekan antara Joe Biden dengan Netanyahu terjadi karena perbedaan penanganan perang Gaza. Israel berulang kali mengabaikan saran Amerika Serikat dalam penanganan konflik Gaza. Bahkan Netanyahu secara terbuka menentang Joe Biden yang berharap gencatan senjata pada tanggal 4 Maret 2024. Meski membantah Biden, Netanyahu berkhayal mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel untuk melanjutkan agresi di jalur Gaza. Melihat tindakan tersebut, pemerintahan Biden kini memberikan Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika Serikat dan Israel, batas waktu ini akan berakhir pada pertengahan Maret. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, jika Israel tidak mematuhi hal itu, maka Amerika Serikat akan menghentikan seluruh pasokan senjatanya ke Israel. Aerodrome Israel kembali jebol saat dihujangi roket dari pasukan Hizbullah Lebanon. Setidaknya ada 14 roket yang diluncurkan pasukan pembela Palestina dari Lebanon tersebut. Satu di antaranya menghantam markas divisi 769 dan sejumlah tentara Israel dilaporkan kritis. Dilansir dari Paras Today, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya menargetkan markas divisi 769 pasukan Israel dan barak tentara Beit Hillel dengan 40 rudal. Namun Zionis mengklaim 13 rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sementara satu rudal berhasil tembus dan menghantam Kiryat Simona hingga sirine peringatan terdengar menggema. Akibat serangan Hizbullah itu, sejumlah tentara Zionis mengalami kritis. Dalam video yang beredar, para tentara tersebut dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara bergantian, para tentara yang terkulai lemas itu pun tampak ditandu oleh sejumlah rekan militernya. Situasi di Israel semakin mencekam seusai Hizbullah meluncurkan serangannya secara bertubi-tubi. Bahkan kini Hizbullah juga mengancam akan meluncurkan puluhan ribu roket dan rudal ke Israel. Akibat ancaman mematikan itu, penduduk Israel berbondong-bondong mengungsi ke dalam bunker.
Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh sejumlah sumber media Zionis pada Rabu 27 Februari. Pasalnya 10 rudal telah ditembakkan di distrik Zionis Kiryat Simona yang terletak di utara Israel. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerusakan dan sirine menggema di sejumlah wilayah. Saat serangan tersebut, otoritas rezim Zionis juga langsung meminta warganya untuk segera meninggalkan rumah dan bersembunyi di bunker-bunker. Sementara stasiun televisi Lebanon mengungkapkan bahwa 10 rudal itu sebagai tanda dimulainya babak baru pertempuran di front utara wilayah pendudukan. Adapun saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekitar 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Namun jika perang meluas, Hizbullah mengancam akan menembakkan ribuan rudal anti kendaraan lapis baja dan puluhan ribu roket ke utara dan tengah wilayah pendudukan. Hamas, kelompok pejuang Palestina di Gaza, mendesak pembebasan Marwan Barghouti. Marwan Barghouti merupakan pemimpin terkemuka Fatah yang saat ini menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara Israel. Kepemimpinan Palestina melihat Barghouti sebagai tokoh kunci dalam potensi perundingan perdamaian. Barghouti merupakan tokoh politik Palestina terkenal yang menjadi dikenal selama Intifada pertama dan kedua. Ia dikaitkan dengan tanzim kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Fatah. Pihak berwenang Israel menyebut Barghouti sebagai teroris. Barghouti pun dituduh mendalangi sejumlah serangan termasuk bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil dan personel militer. Pada tahun 2002, Marwan ditangkap oleh pasukan pertahanan Israel di Ramallah. Ia kemudian diadili dan dihukum atas berbagai tuduhan pembunuhan yang mengakibatkan 5 hukuman seumur hidup. Meskipun di penjara, Barghouti terus mempunyai pengaruh yang signifikan dalam gerakan Fatah. ribu tentara Israel kembali ditarik dari jalur Gaza. Puluhan ribu tentara tersebut tak kuasa menghadapi perlawanan hingga kesehatan mental dan psikisnya terganggu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 30.000 tentaranya dirawat karena kondisi mentalnya semakin memburuk. Karena banyaknya tentara yang mengalami gangguan mental itu, Korps Medis Tentara Israel juga berencana meresmikan pusat kesehatan mental baru bagi IDF. Pasalnya pusat kesehatan mental baru itu akan mencakup sebuah klinik untuk mengobati gangguan mental di kalangan tentara. Diketahui sebelumnya 30.000 tentara Israel telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kini 200 diantaranya telah diberhentikan dari tentara, sementara 85% lainnya telah dinyatakan sembuh. Raja Yordania Abdullah II turun gunung membantu warga Palestina di Gaza pada Selasa 27 Februari. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan menggunakan parasut dari udara tersebut. Dilansir dari SrambiNews.com, aksi Raja Yordania itu dibenarkan oleh Angkatan Bersenjata Yordania. Pasalnya Raja Abdullah II sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania itu ikut serta berpartisipasi langsung menerjunkan bantuan. Adapun detik-detik penerjunan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak Raja Abdullah II berada di barisan depan saat meluncurkan bantuan. Bantuan tersebut diikat ke parasut dan dijatuhkan dari pesawat Royal Yordania Air Force. Pasalnya bantuan itu berisi makanan hingga obat-obatan. Diketahui aksi Raja Yordania ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun yang pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu.
استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان نواصل دك تحشيدات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا رمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mahernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024.
Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Aktor Hunter Schafer yang berusia 25 tahun bersama 50 aktivis dari kelompok anti-Zionis Jewish Voice for Peace ditahan pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditahan kepolisian New York karena ikut demo mendukung Palestina. Organisasi ini dikatakan mengambil alih 13 Rockefeller Center untuk mengganggu penampilan Presiden Joe Biden di The Late Night Show bersama Seth Meyers. Schafer yang saat itu mengenakan kemeja menyerukan gencatan senjata untuk dilakukan segera. Menurut Suara Yahudi untuk Perdamaian, sekitar 100 pengunjuk rasa bergabung dalam aksi di gedung yang sama tempat Biden diwawancarai oleh Meyers. Schafer duduk di lantai bersama penyelenggara dan pengunjuk rasa lainnya di depan spanduk bertuliskan Yahudi untuk Biden, hentikan mempersenjatai genosida dan seluruh dunia sedang menonton. Sementara anggota lain mengenakan kaos bertuliskan bukan atas nama kami. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan mengangkat spanduk yang mengkritik kebijakan Joe Biden di Gaza. Menurut informasi, Hunter dan rekan-rekannya sudah dibebaskan saat ini. Oh, Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat
yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi, kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائب المظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشينات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. Dua komandan Gifati dan 7 tentara dari Batalion Sabar menjadi korban dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di Al-Zaitun, Gaza Utara. 9 tentara itu dilaporkan terkena ledakan di sebuah bangunan hingga harus dievakuasi. Puluhan tentara lainnya pun panik saat mengevakuasi para tentara tersebut. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF panik mengangkut 9 tentara yang tewas dan terluka bocor di media sosial. Salah satunya diunggah di sosial media Exovar News pada Kamis 29 Februari. Dalam video tampak puluhan tentara panik dan berlarian membawa sejumlah tentara yang kritis tersebut. Dari 9 tentara itu, 2 diantaranya merupakan komandan Gifati yang dinyatakan tewas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 2 komandan Gifati itu pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 2 komandan dan 7 tentaranya itu terjebak di sebuah bangunan saat perlawanan meluncurkan peledaknya. Setelah 2 komandan Gifati itu tewas, kini tercatat ada 242 tentara yang tewas dalam serangan Hamas. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut.
Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mehernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024. Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Camp Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Kapal perang Jerman Hessen dilaporkan salah target. Target yang ditembaki bukan drone Houthi Yaman, tapi drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Insiden friendly fire tersebut diakui Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 29 Februari 2024. Hessen yang dikerahkan ke Laut Merah sebagai bagian dari misi Uni Eropa
namun keliru menembaki drone canggih Amerika Serikat. Berlin sebelumnya telah mengungkapkan keberhasilan pertama keterlibatan Hessen, di mana kapal tersebut menembak jatuh 2 drone Houthi dalam waktu 15 menit satu sama lain pada Selasa. Namun pada Senin 26 Februari malam, kapal perang tersebut menggunakan 2 rudal SM-2 untuk menargetkan drone tak dikenal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman Michael Stempfel berujar keduanya gagal menghantam sasaran. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengonfirmasi pernyataan Stempfel saat mengunjungi pangkalan militer di Bavaria pada Rabu malam. Menurut blog militer Jerman, Eugen Gerdos, rudal buatan Amerika Serikat gagal karena alasan teknis. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشينات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر توكل على الله. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشينات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سدد لنا غمينا.
Oh, Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut.